Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersua di tempat yang cukup bermanfaat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dimana beliaulah telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, untuk menghabiskan waktu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi yang mengenai asam nukleat. Yang dimana yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Aswandi dengan NIM 200112007. Ya, dengan nama saya itu Darin NIM 2001120029. Perkenalkan, nama saya Irawan NIM 200112019. Perkenalkan, nama saya Kasman NIM 200112025. Sekian. Dan adapun anggota yang tidak sempat hadir pada hari ini yaitu atas nama Fadli dengan NIM 20011202011. Yang kedua Albar Maskur dengan NIM 200112003. Yang terakhir Andi Gismi dengan NIM 200112023. Baik, itulah tadi dari perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materi akan dijelaskan. Itulah tadi proses perkenalan dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdarin NIM 200112029. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Ada 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. DNA ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang dokter muda, Friedrich Meissner, yang mempercayai bahwa rahasia kehidupan dapat diungkapkan melalui penelitian kimia pada sel-sel. Sel yang dipilih oleh Friedrich adalah sel yang terdapat pada nanah untuk dipelajari, dan ia mendapatkan sel-sel tersebut dari berkas pembalut luka yang diperolehnya dari ruang bedah. Sel-sel tersebut dilarutkan dalam asam encer, dan dengan cara ini diperolehnya inti sel yang masih terkait pada sejumlah protein. Kemudian, dengan menambahkan enzim pemecah protein, ia dapat memperoleh inti sel, dan dengan ekstraksi terhadap sel, ia memperoleh suatu zat yang larut dalam basa tetapi tidak larut dalam asam. Pada waktu itu, ia belum menentukan rumus kimia untuk zat tersebut, sehingga ia menanamkannya nuklein. Sebenarnya apa yang ia peroleh dari ekstra inti sel tersebut adalah campuran senyawa-senyawa yang mengandung 30% DNA. Asam nukleat terdiri dalam semua sel dan memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Biosistem protein, baik DNA maupun RNA, berupa anion dan pada umumnya terkait pada protein yang mempunyai sifat basa. Misalnya DNA dalam inti sel terkait pada histom. Senyawa gabung antara asam nukleat dengan protein ini disebut nukleon protein. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer seperti protein, tetapi yang menjadi monomer bukan asam amino, melainkan nukleotida.
Di bawah ini merupakan hasil hidrolisis nukleoprotein. Yang bagian B yaitu rumusan masalah yang kita akan pecahkan, yaitu yang poin pertama yaitu apa pengertian dari asam nukleat. Yang kedua, apa fungsi dari asam nukleat. Dan yang ketiga, apa saja komposisi molekul dari asam nukleat. Dan yang keempat, apa jenis-jenis asam nukleat. Ya, yang bagian C, tujuannya itu yang pertama menjelaskan pengertian dari asam nukleat, yang kedua menjelaskan fungsi senyawa dari asam nukleat, yang ketiga menjelaskan komposisi molekular asam nukleat serta jenis dari asam nukleat tersebut. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan dengan NIM 200112019. Pembahasan pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa kimia yang terdapat di dalam inti sel nukleus. Asam nukleat merupakan suatu polimer nukleotida yang berperan dalam penyimpanan serta pemindah informasi genetik yang berhubungan dengan pewarisan sifat turunan. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Asam nukleat. Jika unit-unit pembangunan deoksiribonukleotida disebut asam deoksiribonukleotida DNA, dan jika terjadi pembangunan deoksiribonukleotida disebut asam deoksiribonukleotida DNA, dan jika terdiri dari unit-unit ribonukleotida disebut asam ribonukleotida RNA. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA. Deoksiribonukleotida ACID, asam dioksida yang merupakan bahan utama pembentukan isi sel. Dalam asam nukleat terdapat empat basa nitrogen yang berbeda dalam RNA, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin, baik dalam RNA maupun DNA. Purin selalu adenine dan guanin. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Untuk memperoleh jaringan-jaringan tersebut dapat dilakukan ekstraksi terhadap nukleoprotein terlebih dahulu menggunakan larutan garam IM. Denaturasi protein dalam campuran dengan asam nukleat itu dapat pula menyebabkan terjadinya denaturasi asam nukleat itu sendiri. Oleh karena asam nukleat itu mengandung pentosa, maka bila dipanasi dengan asam sulfat akan terbentuk furfutal.
Furfutal ini akan memberikan warna merah dengan anilina asetat atau warna kuning. Sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi dengan NIM 20011120007 yang akan membahas mengenai sifat-sifat asam nukleat. Yang pertama yaitu stabilitas asam nukleat. Ketika kita melihat struktur tangga berpilin molekul DNA atau struktur RNA, secara sepintas akan terlihat bahwa struktur tersebut menjadi stabil karena adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang di antara pasangan-pasangan basa akan sama kuatnya dengan ikatan hidrogen antara basa dan molekul air apabila DNA berada dalam bentuk rantai tunggal. Jadi, ikatan hidrogen jelas tidak berpengaruh terhadap stabilitas struktur asam nukleat, tetapi hanya sekedar menentukan spesifitas perpasangan basa. Penentu stabilitas struktur asam nukleat terletak pada interaksi penempatan antara pasangan-pasangan basa. Permukaan basa yang bersifat hidrofobik menyebabkan molekul-molekul air dikeluarkan dari sela-sela berpasangan basa sehingga perpasangan tersebut menjadi kuat. Yang kedua, pengaruh asam. Dalam asam pekat dan suhu tinggi, misalnya HClO4 dan dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius, asam nukleat akan mengalami hidrolisis sempurna menjadi komponen-komponennya. Namun, di dalam asam netral yang lebih encer hanya ikatan glikosidik antara gula dan basa purin saja yang putus sehingga asam nukleat dikatakan bersifat apurinik. Yang ketiga, pengaruh alkali. Pengaruh alkali terhadap asam nukleat mengakibatkan terjadinya perubahan status tautomerik basa. Sebagai contoh, peningkatan pH akan menyebabkan perubahan struktur guanin dari bentuk keto menjadi bentuk enolat karena molekul tersebut kehilangan sebuah proton. Selanjutnya, perubahan ini menyebabkan terputusnya sejumlah ikatan hidrogen sehingga pada akhirnya rantai ganda DNA mengalami denaturasi. Hal yang sama pun terjadi pada RNA. Bahkan pada pH netral sekalipun RNA jauh lebih rentan terhadap hidrolisis bila dibandingkan dengan DNA akan adanya gugus OH pada atom C nomor 2 di dalam gula ribosanya. Yang keempat, denaturasi kimia. Sejumlah bahan kimia diketahui dapat menyebabkan denaturasi asam nukleat pada pH netral. Contoh yang paling dikenal dengan urea dan formamid. Pada konsentrasi yang relatif tinggi, senyawa-senyawa tersebut dapat merusak ikatan hidrogen, yang artinya stabilitas struktur sekunder asam nukleat menjadi berkurang dan rantai ganda mengalami denaturasi. Yang kelima, viskositas. DNA kromosom dikatakan mempunyai nisbah aksial yang sangat tinggi karena diameternya hanya sekitar 2 nanometer, tetapi panjangnya dapat mencapai beberapa sentimeter. Dengan demikian, DNA tersebut berbentuk tipis memanjang. Selain itu, DNA merupakan molekul yang relatif kaku sehingga larutan DNA akan mempunyai viskositas yang tinggi. Karena sifatnya itulah molekul DNA menjadi sangat rentan terhadap fragmentasi fisik. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri ketika kita hendak melakukan isolasi DNA yang utuh. Yang terakhir itu kerapatan apung. Analisis dan pemurnian DNA dapat dilakukan sesuai dengan kerapatan apungnya. Di dalam larutan yang mengandung garam pekat dengan berat molekul tinggi, misalnya cesium klorid CaCl 8 meter, di mana mempunyai kerapatan yang sama dengan larutan tersebut, yakni sekitar 1,7 gram per cm kubik.
Jika larutan ini disentrifugasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka garam sesel yang pekat akan bermigrasi menuju posisi gradien yang sesuai dengan kerapatannya. Teknik ini dikenal sebagai sentrifugasi penimbang, yang biasa dikenal dengan sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan, atau sentrifugasi isopiknik. Oleh karena dengan teknik sentrifugasi tersebut, pelet arena akan berada di dasar tabung dan protein akan mengapung, maka arena dapat memurnikan baik dari arena maupun dari protein. Selain itu, teknik tersebut juga berguna untuk keperluan analisis DNA karena kerapatan apung DNA merupakan fungsi linear bagi kandungan GC-nya. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Jusmin dengan NIM 200112023 akan menjelaskan tentang komponen penyusun asam nukleat. Basa nitrogen heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik yang merupakan penyusun asam nukleat adalah turunan purina dan pirimidina. 1. Purina dan turunannya. Purina atau purin adalah senyawa heterosiklik majemuk yang mempunyai lingkar pirimidina dan imidazol yang berimid. Turunan purina yang merupakan penyusun asam nukleat adalah adenina atau 6, aminopurina dan guanina atau 2 amino 6 oksipurina. 2. Pirimidina dan turunan-turunannya. Pirimidina dan turunan-turunannya atau pirimidin termasuk senyawa heterosiklik sederhana lingkar 6 dengan 2 atom nitrogen sebagai heteroatomnya. Turunan-turunan pirimidina yang merupakan penyusun asam nukleat adalah sitosin atau 2-oksi-4 aminopirimidina yang disingkat C, timin atau 2,4 dioksi 5 metilpirimidina yang disingkat T, dan urasil atau 2,4 dioksipirimidina yang disingkat U. Yang ketiga, pentosa atau gula penyusun. Pentosa yang menyusun asam nukleotida adalah ribosa dan 2-deoksirbosa. Dalam struktur kimia asam nukleat, kedua pentosa tersebut terdapat dalam bentuk lingkar furanosa. Ribosa dan 2-deoksirbosa merupakan penyusun DNA. Fosfat penyusun. Yang keempat, fosfat penyusun. Fosfat penyusun asam nukleat adalah asam fosfat atau asam ortofosfat. Fosfat ini merupakan kristal berbentuk ortorombik, tak stabil dan melebur pada suhu 42,350 Celcius. Fosfat ini tergolong asam lemah atau sedang dan bervalensi 3 jenis garam natrium. Garam natrium tersebut dapat berbentuk pada suhu kamar, yaitu natrium fosfat Na3PO4, natrium hidrogen fosfat Na2HPO4, dan natrium hidrogen fosfat NaH2PO4.
itulah penjelasan saya tentang komponen penyusun asam nukleat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lebar Maskur dengan NIM 2001-12003. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu 4 nukleotida dan nukleoksida. Suatu basa yang terikat pada suatu gugus gula disebut nukleosida, sedangkan nukleotida adalah satu nukleosida yang berikatan dengan gugus fosfat. Di dalam molekul DNA atau RNA, nukleotida tidak berikatan dengan nukleotida yang lain melalui ikatan fosfodiester. Bagian A, DNA atau asam deoksiribosa nukleat ADN merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. DNA merupakan makromolekul polinukleotida tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang tersusun rata membentuk DNA alis ganda dan berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 1 gula 5 karbon, 2 deoksiribosa, 2 basa nitrogen yang terdiri golongan purin, yaitu adenin sama dengan A dan guanin sama dengan G, serta golongan pirimidin, yaitu sitosin sama dengan C dan dimin sama dengan G dan gugus fosfat. Dalam hal ini basa A pada satu rantai akan berpasangan dengan basa T pada rantai lainnya, sedangkan basa G berpasangan dengan basa C. Pasangan-pasangan basa ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah non-kovalen. Basa A dan T dihubungkan oleh ikatan hidrogen rangkap. B. Replikasi DNA. Replikasi adalah peristiwa sintesis DNA saat suatu sel membelah secara mitosis. Tiap sel hasil pembelahan mengandung penuh DNA seperti induknya. Dengan demikian, DNA harus secara tepat secara replikasi sebelum pembelahan dimulai. Kemungkinan terjadinya replikasi dapat melalui 3 model, yaitu 1. Model pertama adalah model konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk dua rantai DNA baru. 2. Model kedua disebut model semi-konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dengan rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli dengan NIM 2001120111. Saya akan membacakan penutup 1A. Kesimpulan, asam nukleat merupakan suatu polimer yang memegang peranan penting dalam kehidupan organisme. Fungsi dari asam nukleat adalah menyimpan
mereplikasi dan mentranskripsi informasi genetika, turut dalam metabolisme, penyimpanan energi dan sebagai koenzim. Ada dua macam asam nukleat, DNA atau asam deoksiribonukleat dan RNA asam ribonukleat. Satu DNA mempunyai biasa purin berupa adenin dan guanin, biasa pirimidin berupa sitosin dan timin serta gula deoksiribosa dan yang dihubungkan oleh gugus fosfat. Suatu RNA memiliki basa purin berupa adenin dan guanine, basa pirimidin berupa sitosin dan urasil serta gula ribose yang dihubungkan oleh gugus fosfat. RNA terdiri dari 3 tipe, yaitu mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, dan rRNA, ribosomal RNA. B. Saran. Diharapkan para mahasiswa dapat memahami pengertian asam nukleat dan strukturnya. Meskipun begitu, kami sadar akan banyaknya kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Penulisan mengharapkan para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.